Yang pertama masalah AIMA memang sudah masuk ke kami laporan melalui BKD dan secara prosedur sudah kami jalankan atau kami tempuh. Yang pertama masalah awal perjalanan AIMA honor sampai menjadi PNS itu ranahnya bukan ranah di kami sebagai user untuk seorang PNS, karena proses seseorang menjadi PNS itu ada di leading BKD lah ya, pada waktu itu di bidang pengadaan ya, yang sekarang itu di SMP 4 Pembuaran ya, sebagai pelaksana atau TU kalau istilah kita. Nah, berdasarkan peraturan perundangan khusus mengenai PNS itu diatur dalam PP nomor 53 tentang disiplin pegawai negeri. Nah, di sana sudah rinci aturan-aturan tentang pegawai negeri yang mangkir. Apakah itu tadi dipertanyakan boleh dan tidak bekerja di perusahaan? Nah, kami tidak melihat bekerja dan tidaknya. Yang penting sesuai aturan di PP itu, seseorang PNS ketika mangkir dari tupoksinya atau kehadirannya di instansi yang dia sebagai tempat bekerjanya itu ada 3 sampai 5 hari sampai 14 hari berturut-turut tidak masuk kerja, itu sudah masuk pelanggaran pertama. Itu maka yang bersangkutan atau atasan langsung itu memberikan surat teguran atau peringatan SP1. Kemudian 14 hari sampai 28 itu SP2 atau peringatan kedua termasuk teguran. Kemudian sampai ke 30 sampai 40 hari itu sudah ada pemanggilan termasuk punishment, mengeluarkan penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji berkala, sampai nanti akumulasi 1 tahun itu lebih dari 45 hari itu sampai penghentian sebagai pegawai negeri. Nah, normatifnya, ini normatifnya pertama, ini prosedurnya kan ada pemanggilan, yang bersangkutan sudah dipanggil, data-data ada, nanti keputusan belum sampai keputusan ya. Ini baru pemanggilan. Nanti di sini akan ada nih, yang bersangkutan diperiksa keterangan sehubungan dengan diduga, ini udah ada ini, diduga pelanggaran disiplin pasal 13 ayat 4 PP nomor 53 tahun 2010. Nah, ini diduga, baru diduga. Nah, kami sudah masuk, bukan membela. Ini semua yang dibutuhkan, termasuk suaminya, termasuk imannya juga, termasuk kepala sekolah. Semua dipanggil dengan data yang sudah ada berdasarkan format yang dari BKD, dari kepegawaian. Ini semua nanti dikumpulkan. Kami merujuknya diduga dulu, diduga yang bersangkutan itu melanggar pasal 13 PP nomor. Ya, nanti setelah terkumpul semua, ini berita acara sudah sampai sini Pak Nur semua, terpangan dan sebagainya. Nanti yang memutuskan apakah yang bersangkutan melanggar PP tersebut dengan pasal yang tadi. Nah, nanti kami antara pimpinan Dinas Pendidikan dengan dari BKD, nah, di BKSDM itu akan berunding ini pasalnya ini, sehingga nanti kalau menjatuhkan hukuman itu, baik AIMA-nya itu misalnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan, atau pihak yang lain juga sama, karena betul-betul fair dasarnya, ini datanya, ini aturan yang dilanggarnya. Nah, sehingga mereka itu akan merasa iya betul, saya itu bersalah karena ini datanya sudah ada. Nah, inilah tupoksi dari Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi kami tidak, bahkan kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang mengungkapkan atau memunculkan semua ASN khususnya di Dinas Pendidikan, guru, TU dan sebagainya. Bahkan mungkin ada AIMA yang lain. Nah, ketika ini tidak muncul kan, nanti akan merebak lebih jauh lagi. Nah, kalau ini nanti diproses sedemikian ketat lah gitu ya, itu akan memunculkan yang lain, itu akan jera kalau ada misalnya.
Bahkan Apa kalian itu? Saya akan laporkan ke ranah hukum nanti perusahaannya. Bila perlu ya nanti sudah COVID saya demo habis-habisan perusahaannya. Kan gitu. Gitu. Jadi mohon jangan menunggu kepala sekolah dinas dengan istilahnya kan harus bertindak. Jangan berdasarkan ini ada buktinya BPJS panggil. Ini ada buktinya dia KTP-nya sudah PNS. Kan gitu. Ini ada juga nih foto lagi nikah, SIM-nya. Kan gitu. BPJS itu dia terdaftar dari 2011 dari kalian di sana dan sampai hari ini aktif. Jadi kalau suatu saat dia mau bohong, dan hari kemarin pun Aima itu saya pantau masih ada di pabrik sore dan kemarin juga masih ada di pabrik, berarti kan otomatis kita nyatakan Aima masih bekerja kan gitu Pak. Nah kalau dia akan melatih perusahaan gampang untuk berdalih mengeluarkan paklaring, nanti saya akan uji paklaring tersebut kan gitu, karena sangat mudah. Kita buktikan dengan BPJS. Kalau BPJS hari ini masih aktif kan kemarin atau satu minggu atau sebulan masih aktif, berarti Aima masih aktif kerja. Karena BPJS akan dibuktikan bahwa keaktifannya 3 bulan baru kan gitu. Nah itu kalau nanti ada paklaring, karena saya selenting dari dalam, saya belum dapat paklaringnya karena ini Aima kemarin membuat paklaring kepada perusahaan nilai personalia untuk istilahnya berdalih seperti sekarang kan gitu Pak. Kalau memang mau ngecek di BPJS, Bapak per November itu dinyatakan keluar. Saya outkan di bulan November. Saya nanti sudah ada cekan saya di sini. Hari kemarin juga Aima masih di sana. Hari berikutnya masih di sana. Terus ngurusin dokumen juga ke kantor ini juga saudara Aima kan gitu. Dilepas daripada November itu sampai tahun 2000 kemarin juga masih saudara Aima. Menurut Ibu, saya salah atau benar? Nah, saya memang masih Bu Aima ada di saya. Namun saya menyampaikan beliau kan sekarang sudah tahu PNS ya Pak ya. Silahkan, maksudnya karena saya juga persetujuan pimpinan. Silahkan asal tidak mengganggu pekerjaan dia yang utama yaitu PNS. Jadi gini, saya menanggap Ibu tidak bekerja ya Bu, katanya kemarin mohon masih ada maaf, silahkan aktivitas saja di sana, Bu. dengan kedinasan saja. Bu, izin Bu, Ini menyangkut perusahaan, Bu. menyangkut perusahaan. Iya, mohon maaf. Jadi, Ibu Berarti Dengan status kedinasan Aima saja. sebagai sukarelawan apa karyawan sebenarnya Bu di sana Bu? Silahkan saja Kalau ke tidak terdata berarti kedinasan sukarelawan ya Bu? saja. Kedinasan saja, mohon maaf. ya bagi kami khususnya di kepegawaian ada yang memunculkan bahwa salah satu ASN di Dinas Pendidikan terbukti bukan terbukti ya bekerja di perusahaan yang lain. Nah, ini satu hal yang harus ada pembinaan dari kami, dan ini juga data ini akan kami tindak lanjuti dengan pembinaan terutama untuk ASN yang lainnya. Sedangkan ASN yang bersangkutan ini akan nanti melihat sejauh mana yang bersangkutan melanggar aturan tentang PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Nah, di sana akan terbukti apakah yang bersangkutan terbukti melanggar PP tersebut atau tidak. Ini nanti kita buktikan dengan berbagai data dan berkas yang kami sedang kumpulkan dan kami teliti gitu. Pelanggaran sendiri juga terbukti seperti apa sanksinya Pak? Nah, kalau terbukti dia melanggar itu ada aturan di sana, PP di sana itu mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran berat, itu sampai pelanggaran yang bisa memungkinkan yang bersangkutan putus dari PNS atau dikeluarkan secara hormat maupun tidak hormat. Itu pelanggarannya sudah jelas, pasal demi pasal ada di sana. Yang paling rendah sekali itu pelanggaran ringannya itu dia salah satunya ada teguran ke-1, teguran kedua atau SP1, SP3, 2 itu nanti bisa pelanggaran penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat. Termasuk yang paling beratnya lagi di sana ya dikeluarkan dari PNS-nya baik terhormat maupun tidak terhormat. Itu yang akan ditegakkan di Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Asal selagi ada data yang otentik
dan dipertanggungjawabkan, cross check juga ke yang bersangkutan, tidak serta merta kami mengeluarkan sanksi gitu ya, tetapi akan di cross check juga dengan kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Tidak sepihak lah gitu ya. Laporkan kepada dinas terkait tentang temuan bahwa ada seorang PNS di mana dia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dia tercatat bekerja di perusahaan swasta itu dari 2011 sebelum menjadi PNS. Konteksnya dia jadi PNS pun melalui tes CPNS K2 yang persoalan K2 ini sampai sekarang kan masih bersidang kan gitu. Artinya dia masuk dari mana, pakai uang berapa juga ada catatannya di sana. Jadi artinya sanksi apa nanti yang akan diberikan oleh dinas terkait bahwa ada seseorang yang kerja sebagai PNS yang di bawah naungan dinas pendidikan, tapi dia kerja di perusahaan swasta, itu perusahaan asing. Nah, tapi si ibu tadi juga perusahaan sudah menjelaskan bahwa saudara Emma kerja dari 2011 sampai dengan 2020. Itu dasarnya bukti bahwa Aima dari jadi PNS 2013 sampai dengan 2020 dia PNS. Tidak ada sanksi yang diberikan. Nah, ibu pun tadi dari pihak HRD-nya mengutarakan walaupun tidak kerja, Bu Aima itu masih dipakai tenaganya di sana sebagai eksim. Jadi ngurusin dokumen, pajak, ngurusin bayar BPJS dan semua ekspor impor itu Bu Aima. Karena katanya Bu Aima ini pintar kan gitu. Nah, itu bukan menjadi alasan. Seharusnya perusahaan asing tidak boleh mempekerjakan seorang PNS. Kan gitu. Satu sisi pengangguran di Jawa Barat khususnya Subang banyak, yang pintar juga banyak, lulusan kuliah juga banyak. Tapi kenapa satu orang dia bisa duduk di dua perusahaan, yaitu negara dan swasta. Itu sangat mencoreng. Menurut saya, harapan saya ini juga kepada dinas terkait, segeralah selesaikan, berilah suatu sanksi. Karena takutnya terjadi yang lain juga PNS masih banyak seperti ini. Kalau dibiarkan, mungkin nanti pada nurutin seperti ini. Kerja di swasta boleh, buka kafe juga boleh, seorang PNS kan sudah etiknya tidak bisa seperti itu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum. Tahunnya di mana? 2011. Ada data di online juga di restoran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.